Halo semuanya, kembali bersama saya Polar di channel pembahasan review serial anime. Dan kali ini kita akan membahas anime Kuma Kuma Bear episode 1. Jadi, tonton sambil videonya, biar ngerti apa aja yang dibahas dalam video kali ini. Dikira nggak bakal pakai facecam ya? Tenang aja, di sini saya cuma muncul sebentar doang kok. Sisanya bisa lebih mudah untuk dinikmati juga untuk kalian. Dalam video ini saya akan memberikan pandangan pertama saya mengenai anime Kuma Kuma Bear, di mana anime ini terlihat cukup santai. Walaupun begitu, nantinya akan ada aksi yang mungkin tidak akan seperti anime yang fokus ke action, tapi terlihat dari jalur cerita fantasinya. Anime ini mungkin bisa menarik untuk jadi selingan tontonan kalian. Dan sampai video ini dibuat, anime ini mendapatkan rating sebesar 6,77 di episode 1-nya. Cukup kecil bisa terbilang ya, karena episode ini cukup kurang diterima oleh penonton. Tapi entah jika episode 2-nya muncul, mungkin bisa meningkat nanti ratingnya. Dan mengenai sinopsis Kuma Kuma Bear yang berfokus pada seorang gadis bernama Yuna yang selalu tinggal di rumah dan selalu bermain game favoritnya yang berjenis VR MMO, di mana dia tidak melakukan pekerjaan sampai-sampai tidak sekolah dan hanya bermain game saja. Ya enak ya begini ya. Lalu ketika ada sebuah update dalam gamenya di mana dia mendapatkan sebuah pakaian beruang yang cukup imut dan memiliki status yang cukup overpower, di mana dia langsung dipaksa untuk memakainya dan tidak bisa mengganti pakaiannya lagi, atau tidak bisa mengganti armornya lah kalau bisa dibilang. Setelah itu, tanpa dia sadari bahwa dia sudah masuk ke dalam dunia game itu sendiri, di mana dia harus melawan monster dan menggunakan sihir. Dan disinilah pakaian beruang Yuna menjadi armor atau senjata yang sangat kuat yang akan dia pakai dalam kehidupan barunya di dalam dunia game. Dan cerita dari seri ini ada versi manga dan light novelnya ya. Jadi jika kalian ingin baca, bisa cari sendiri ya, versi manga dan light novelnya. Dan dalam pandangan pertama di sini saya akan membahas cerita dan visual grafisnya ya. Kalau ada yang nanya kenapa bagian suaranya tidak pernah saya bahas, itu karena nikmatin aja. Kalau suara mah jelek ya jelek, bagus ya bagus. Tergantung selera soalnya kalau suara. Karena ada yang bilang bagus, takutnya ada yang bilang jelek juga. Jadi ya tergantung selera lah. Nah, semua itu akan saya bahas secara bertahap dalam video kali ini. Jadi gimana menurut kalian dengan seri anime Kuma Kuma Bear? Tulis kolom komentar ya. Dan bantu share video ini juga untuk teman-teman yang lain biar tahu ada anime menarik seperti ini. Pada pembahasan pertama mengenai jalur cerita yang ada di sini, langsung saja saya bilang, cerita di episode 1 di sini tidak seperti episode awal yang memang harusnya menceritakan mengenai pengenalan karakter yang ditunjukkan pada penonton yang belum baca komik atau light novelnya, yang biasanya disebut dengan penonton baru lah. Karena di dalam episode perdananya di sini, yang terlihat adalah cerita yang seakan-akan langsung tunjukkan ke arah penonton yang sudah baca komik atau light novelnya, yang sudah mengetahui ini cerita tentang apa dan histori karakternya seperti apa. Seakan-akan ini seperti episode OVA atau Zero atau Nol untuk pengenalan cerita di sini. Itu yang saya rasakan ya. Terlebih, saya juga sudah baca komiknya dan cukup tahu jalur ceritanya. Malahan yang kasihan itu penonton yang baru saja mengenal seri ini, yang takutnya malah aneh sendiri sampai bingung ya. Karena sejujurnya mengenai cerita yang dihadirkan, sekilas terlihat berantakan dengan keadaan cerita tanpa ada pembukaan jalur yang jelas. Sekali lagi, saya bilang hanya sekilas saja, karena ini lebih untuk penonton baru yang belum tahu mengenai seri ini. Makanya saya bilang ceritanya agak berantakan. Dan juga penonton baru mungkin akan kebingungan dengan jalur cerita yang ada, karena penonton baru ini tidak tahu ini anime mengenai apa dan tentang apa sebenarnya. Karena di awal kita hanya bisa melihat cewek memakai pakaian beruang, lalu melihat dia punya familiar beruang juga, dan langsung menyelesaikan quest dengan melawan ular raksasa dengan kekuatannya yang cukup overpower. Memang terlihat seru adegannya dan ceritanya juga memang terlihat seru banget ketika ditonton. Namun sayangnya pada alurnya itu tidak ada pembukaan cerita, jadi langsung fokus pada keadaan si MC yang memang langsung ada di dunia itu dan berjalan mengalahkan musuhnya. Dimana pembentukan vibe kepada penonton atau pendekatan pada persepsi penonton itu cuma sedikit. Mungkin ada yang tidak ada sama sekali karena saking bingungnya ya. Tapi seharusnya bisa terlihat di awal sama ending episodenya juga, biar lebih jelas sedikit, yaitu mengenai si Yuna yang baru mulai masuk ke dunia itu dan di ending pas lagi dia main saham di ruangannya. Maksudnya sudah lockout dari dunia gamenya sendiri dan ngobrol sama kakeknya di dunia nyata. Jadi orang bisa mengerti kalau si Yuna itu lagi di dunia game. Jadi mungkin bisa hilang sedikit kebingungannya. Tapi kalau saya sih ya cukup aneh juga, karena si Yuna itu pada saat di komiknya dia dikirim ke dunia lain, dimana di dunia lainnya itu adalah gamenya juga, tapi dia dikirim oleh dewa ke dunia gamenya itu di komiknya ya, dan dia belum bisa lockout, tidak bisa lockout sama sekali kalau nggak salah. Tapi di LN-nya katanya bisa lockout. Jadi ya saya masih cukup agak samar-samar mengenai ceritanya yang ada di anime ini, karena yang saya tahu dia login ke dunia game lalu pindah dunia, jadi kayak isekai. Tapi kalau di sini rasanya beda gitu, jadi kayak ada apa sebenarnya di sini kan? Ketika muncul juga banyak dari para penonton yang merasa bahwa mereka merasakan sensasi
versi cerita percampuran dari SAO dan Bofuri, dimana gue juga cukup setuju akan hal itu, karena dari awal kata-kata si Yuna pas mau connect ke dunia virtualnya itu ada ngomong Link Starto. Itu saja sudah mengingatkan pada sisi SAO ya, terutama dunia virtual juga, dan game juga. Dan dari si Bofuri itu pada keadaan imutnya karakter yang ada di sini. Bentar, biar lebih jelas lagi, imutnya itu pada sisi karakter utama dengan familiarnya yang ada pada cerita di sini. Terlebih suaranya itu cukup imut ya dari suara beruangnya, dan ternyata beruangnya itu cewek. Gue pikir cowok dua-duanya, ternyata cewek dua-duanya. Jadi keseluruhan cerita yang ada pada episode 1 di sini sebenarnya cukup loncat jauh banget dengan cerita awalnya. Jadi kemungkinan besar nanti pada saat episode 2 itu mereka baru benar-benar memperlihatkan awalnya si Yuna ini ke dunia VR MMO itu seperti apa, dan bagaimana dia bisa bertemu dengan guild petualang dan mengenal orang-orang yang ada di dunia itu. Itu baru kemungkinan gue aja. Namun jika mereka tidak menceritakan bagian awalnya nanti di episode 2 atau diseling-selingin lah mengenai ceritanya, mungkin ini anime akan langsung jatuh dan gagal karena masalah di bagian storyboardnya doang yang terlihat kacau. Karena dia di awal-awal masa langsung tunjukkan cerita yang terlihat harusnya diceritakan di episode akhir atau versi OVA atau Zero lah kasarnya. Dan juga karena pembentukan vibe dari ceritanya itu tidak ada sama sekali dengan langsung terjun ke cerita yang membuat banyak penonton cukup bingung dengan apa yang terjadi dengan storyline ada apa pada awalnya. Oleh karena itulah pembentukan vibe dan rasa suka dari penonton itu akan fokus pada ceritanya nanti pada saat episode 2 harusnya. Meskipun tidak bisa dipungkiri saya juga suka dengan familiar dan aksinya, namun sayangnya storyline-nya di episode perdananya saja yang terlihat berantakan dan tidak jelas sebenarnya. Saya tidak menghujat anime, saya bilang apa adanya ketika saya menonton animenya. Mungkin ada yang sama dengan saya, bisa tulis kolom komentar ya. Masuk ke pembahasan kedua di mana mengenai visual grafisnya, yang dimana terlihat cukup standar jika melihat dari sisi visual yang dihadirkan. Meskipun begitu, gue cukup menikmati ketika menontonnya karena visualnya yang dihadirkan tidak kaku-kaku banget dan cukup detail di bagian sisi pertarungan ketika karakter menggunakan skill sihir atau ketika terkena serangan. Karena ketika menontonnya, mungkin di bagian sisi kerumunan orang dan lagi banyak orang itu, mereka cuma menggunakan gambar panjang seperti di slide aja pada adegannya. Tapi itu nggak masalah, toh cuma kerumunan orang doang, nggak penting-penting banget. Dan enaknya itu, mereka masih bisa fokus pada karakter yang memang akan menjadi karakter support di sini. Jadi penonton bisa lebih mengerti dan tahu nih siapa aja karakternya. Kalau lebih gampangnya, karakter yang terlihat ngomong inilah yang akan menjadi karakter support dalam jalur ceritanya. Harusnya terlihat jelas juga sih ya. Tapi entah kalau kan gimana. Kalau saya gitu langsung terlihat kalau oh ini karakter yang akan jadi main supportnya karena terlihat jelas sebenarnya di dalam adegannya. Lalu di bagian sisi aksi, di mana saya cukup kaget ya, mereka sebenarnya detail sih dalam pergerakan adegan pertarungannya, meskipun tidak smooth banget. Dan jika dibandingkan dengan anime lain itu jauh banget. Dan itu nggak apa-apa, gue nggak bakal ngomong jauh-jauh tentang itu. Tapi hal detail inilah yang memang membangun suasana enak pas ngeliatin pertarungannya. Dimana ada satu contoh yang mungkin cukup menarik ya. Kita tahu bahwa si MC kita ini memakai pakaian beruang, dan pastinya semua serba beruang dong ya. Dari familiarnya aja udah beruang kan. Makanya di sini dia langsung ngasih sebuah detail ketika Yuna terkena serangan dari ularnya dan terpental. Dimana kan harusnya bisa melihat hasil serangan atau pentalan di batu tempat Yuna mendarat itu langsung berbentuk kepala beruang. Itu sadar atau tidaknya kalian, itu sebenarnya cukup membangun persepsi penonton sih untuk bisa mengerti bahwa karakter utama kita itu fokusnya sama beruang semua. Dan yang akan kalian lihat di episode selanjutnya itu akan banyak tempat-tempat yang dikeluarkan oleh MC kita itu berbentuk beruang semua. Tapi overall, semua bagian visualnya mungkin tidak begitu top notch, tapi masih enak untuk ditonton. Apalagi dari sisi imutnya ya, mungkin nggak imut super, tapi cukup untuk memuaskan mata kalian kok. Nah, itu aja pendapat gue mengenai anime Kuma Kuma Bear episode 1. Bagaimana pendapat kalian mengenai seri anime ini? Tulis kolom komentar ya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Jika suka dengan pembahasan video ini, tekan tombol subscribe-nya untuk membantu menyemangati gue untuk terus bikin video. Dan jika kalian ingin lebih membantu channel ini, bisa berikan dukungan kalian ke link yang ada di deskripsi. Thank you and bye-bye.